Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Puja dan syukur mari bersama dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bak bengah yang mulianya Allah mentanggebi kekuatan dan kesehatan hingga kitanya mentang kembali dapat berkumpul di rumah Allah. Maksud dan tujuan adalah untuk tanya berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Tidak lupa pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin. Ta'zim wal ikraman kepada tuan-tuan masjid, panitia dan pengurus masjid serta kepada seluruh jamaah yang berhadir bak subuh yang mulianya. Hadirin kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasanya setiap pagi tanya pengajian dan kajian-kajian keagamaan. Demikian pula bak bengah huronyo, mudah-mudahan menjadi bekal dan tambahan pengetahuan khususnya bagi kita yang belum tertepu dan mudah-mudahan menjadi kajian ulang bagi kita yang memang sudah pernah kita ketahui dan pelajari hal yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah, bak bengah huronyo kan tak bicarakan sabab firman Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang kali tuan baca buno. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Demikian kurang lebih bunyi firman Allah di surat Al-Hujurat tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang ingin ditekankan oleh Allah dalam ayat ini bahwa getanya memang membeda-beda. Karena sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ketika Allah hendak menciptakan dan menjadikan manusia, Allah Subhanahu wa taala informasikan berita ini kepada malaikat. Yang kemudian dialog antara Allah dengan malaikat tersebut Allah tuangkan dalam firman-Nya, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, long nak ciptakan sebuah makhluk di atas permukaan dunianya yang nama makhluknya adalah manusia. Kemudian makhluk tersebut akan saya jadikan sebagai khalifah. Itu informasi yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, ketika informasi ini disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, dengan nada yang sedikit mempertanyakan, kalaupun kita tidak mengatakan dengan protes, mungkin menyatakan ke protes malaikat sangat nama sagai.
tapi mencoba mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga para malaikat mengatakan bahawa ya Allah, kepu nepujit manusia, yang manusia tersebut akan menumpahkan darah, akan menciptakan permusuhan, akan macam-macam. Ini yang ditanya oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata malaikat. Kepu ya Allah, nepujit manusianya, yang manusianya ente dicoba prediksi barangkali oleh malaikat, mereka itu akan menumpahkan darah, mereka itu akan bermusuh-musuhan, mereka itu akan berlawanan dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada malaikat yang kepegah dah mu. Kamu mutemah ron, kamu mutasebih ke ron, kamu beribadat kepada ron, sip kamu mentang ya Allah, kepu awaknya dah. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, longnya lebih lon tepu dari sesuatu yang kata yang ada tepu. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang mulia. Nah, ketika Allah menjadikan Adam sebagai manusia yang pertama, dan kemudian beberapa saat setelah itu Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping dari Adam, dari situ perbedaan sudah dimulai. Dari hinan perbedaan karena apa perbedaan? Adam dan Hawa berbeda dari jenis kelamin. Adam agam, Hawa inang. Dan justru dari perbedaan itu pula kemudian mereka bisa melahirkan keturunan-keturunan sampai kepada kita dewasa ini. Jadi artinya kaitan ji dengan ayat bunuh dan baca pun pu untuk ada teruk. Bahawa di ayat bunuh Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Allah kena pegah innamal mu'minu, sesungguhnya orang mukminnya mesyedara. Maka fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah jika ada saudara-saudaramu yang sesama Islam tadi berselisih, berbeda pendapat dan macam-macam. Giu pedamai bagaimana. Sebab apa kan lagi ada bergabung? Sip memang bedanya cit dari awal karena bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala gepejut manusianya saboh kelompok. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjadikan manusia itu satu kelompok. Mesti tak pegah ju kena pejut kitanya urang Aceh mendum seluruh manusianya suku ji Aceh mendum. Atau seluruh manusianya suku ji Harap mendum. Dan lain sebagainya. Allah mampu menjadikan itu. Tapi ternyata dalam ayat yang lain juga Allah ungkapkan bahwa Allah memang punya keinginan seperti itu. Hana kepuji kitanya utama. Maka kekelam ayat yang lain, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu mupujud kata, hai manusia, kata Allah, min dzakarin, dari sidra urang agam, wa untha, dan sidra urinang, ada begah bunuh awal, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba, kemudian dari dua dra urang bunuh, sidra inang, sidra agam bunuh, kami jadikan engkau berketurunan sehingga engkau berbangsa-bangsa.
Dari Adam, Hawa, bunuh, lahir anak, sehingga membentuk sebuah komunitas, menjadilah sebuah wilayah, menjadilah sebuah bangsa. Sehingga na bangsa Arab, na bangsa Aceh, na bangsa Indonesia, na bangsa macam-macam tu di dunia. Kemudian dari bangsa-bangsa itu Allah kembali ungkapkan wa qabail. Dari bangsa-bangsa yang rayanya, kamu pecah kembali, kata Allah, menjadi qabail. Makna qabail, kelompok, kabilah, suku, bahasa katanya. Jadi dari raya, gepubut lah oleh Allah. Maka tak kala mesti dalam bangsa katanya Indonesia, ada bangsa, selaku syu'ubah, ada qabail, suku, kelompok. Ada suku Aceh, suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku macam-macam. Dalam sabah bangsanya, pecah-pecah lah oleh Allah. Padahal lagi ada pegah bunuh di awal, kenjit bertabah je. Bangsa Indonesia je. Hana tuku-tuku. Pokoknya bangsa Indonesia. Bangsa Arab, hana tuku-tuku. Padahal di bangsa Arab juga banyak suku. Ada suku Quraisy, ada suku Hawazin, ada suku Kinanah, dan sebagainya. Tibjai itu suku ini. Jadi Allah pecah-pecah kembali. Untuk apa itu? Allah kemudian katakan, tujuannya adalah lita'arafu. Agar orang yang bangsa-bangsa buno, agar orang yang mesuku-suku buno, agar yang berbeda-beda buno, baik berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, tujuannya adalah lita'arafu, agar saling kasih mengasihi, agar saling kenal mengenal, agar saling berinteraksi, agar saling berkomunikasi, agar saling macam-macam. Sehingga perkembangan dunia yang kage pulang bah manusia dalam tanda kutip bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan tujuan. Untuk tamu turi beda-bedanya. Untuk tak kasih sayang. Untuk tanya saling berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Karena kita adalah sama. Hanya saja Allah sengaja menjadikan kita seolah-olah berbeda. Dan berbeda-beda itu kemudian Allah ikat katanya dengan satu ikatan, yaitu ikatan Islamiyah. Jadi tidak ada perbedaan antara Aceh, Jawa, Batak, Minang, segala macam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Darussalam, Arab, Saudi dan segala macam. Karena kita diikat dalam sebuah ukhuwah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ketika kita sudah meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang hana bedali kita nyong dengan awak Arab. Hana bedali antara orang Indonesia dengan orang Amerika. Sama tu seakidah. Maka ayat bunuh yang kami bacakan di awal, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islamnya, pu Islam hino Aceh, pu Islam hideh di Sumatera, pu Islam di Amerika, di Eropa, di Arab, ikhwah, saudara, saudara sekeyakinan. Antara kita nyong orangnya sama-sama mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah perintahkan ketika sudah ada ikatan itu, Allah kemudian perintahkan fa'aslihu baina akhawaikum. Jika saudara-saudaramu seiman sekeyakinan bunona berselisih dalam berbagai hal,
Fa'aslihu, damaikan. Sebab berselisihnya, berbedanya, cik lagi apa pun sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Mungkin tanya, dah hindarkan roh dari perbedaan. Justru dengan perbedaan itu kita menjadi hebat. Justru dengan perbedaan itu kita menjadi kuat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Contoh contoh sederhana. Bak tubuh kita sendiri, Allah juga menjadikan sesuatu yang berbeda. Lam tabuh tubuh, Allah jadikan sesuatu yang berbeda. Dan justru dengan berbeda itu tubuhnya keng, tubuhnya haya. Nici bayangkan, andai kata bak kita kepejut mata bandum ni Allah. Mulai dari atas sampai ke dihuyuk mata bandum, bulat-bulat je bandum benar. Kibanhi tanya manusia. Atau nepejek katanya oleh Allah, bak tubuh katanya jara bandum, agak cumi-cumi. Kibanhi katanya. Allah mampu menjadikan hal yang seperti itu, tapi Allah tidak jadikan. Maka gepegat katanya, mesti anak mata gebi dua anak, na belahuna, na belahui. Adanya keseimbangan. Mesti kena peduk bat tengah tang talak dah tina. Kan je cik. Peduk je mata tina. Puah ina lagi bola tente. Allah mampu. Tapi gepegat dua anaknya ngat indah. Justru hati hana tina hana indah. Hampate cicok mata pet di belakang. Hana indah li. Gara-gara berbeda. Jaro. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Mesti kena pegang belah hunan bandua belah Allah je ke? Atau belah hui bandua belah Allah je ke? Tapi justru kerana na belah hunan, na belah hui, ada tajak mentang mangan. Necikat tiga jaro. Necikat tebit bak tubuhnya, pura-pura hana jaro tibelah. Cina jak, hana mangat tajak. Tidak adanya keseimbangan. Itulah sesuatu yang berbeda secara sederhana dan nak pegang. Maka kami ulangi sekali lagi bahwa berbeda itu memang keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dalam segala aspek, termasuk dalam beragama. Berbeda itu pasti ada. Cuman konsep ayat Al-Quran benar, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan. Miltena orang-orang yang membeda bunuh, yang karu, macam-macam. Perdamai. Dan kuncinya adalah wattaqullah. Hendaklah kamu semua walau yang berbeda-beda itu bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kenapa ini penting kita bicarakan? Karena akhir-akhir ini umat Islam, kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui Rasul yang sama, meyakini keimanan yang sama dan sebagainya. Tapi akhir-akhirnya kita kata mau pakai. Umat Islam sampai kira kata mau pakai. Yang perlu tak camkan bersama, tak garis bawahi bersama. Sesama Muslim tu kata mau pakai orang. Yang sayang tu, mungkin saja pakai katanya ada upaya dari pihak lain yang tidak disadari oleh umat Islam. Atau bahkan mungkin ada skenario dari orang-orang tertentu atau dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Muipu pakai tetapi kira padahal Allah kagak tanamkan konsep innamal mu'minuna ikhwah. Cedera dia bendu. Masalah beda warna, beda pandangan, beda ana masalahnya ji. Si memang ana mungkin dapat sapat. Jangankan dalam sebuah bangsa, dalam tabuh rumah ana saban selera ada. Yang tidro ini untuk kemba urinang nyo nak tagun tu gulai beli. Sewana mah hampa gulai beli mana cerah ke.
Dia orang lain baik ni cerah, ni ceruh dia. Pek kita mau pek macam selera. Padahal tak apa rumah. Ada yang berbeda. Dan inilah yang mesti sebenarnya kita pahami. Urangnya kan ipu pakai kita dengan berbeda-bedanya. Ipu pakai kita dengan berbeda-bedanya. Le berbagai macam pihak. Nyo yang kita sayangkan. Sehingga ukhuwah Islamiyah retak. Persaudaraan sesama umat Islam terpecah. Munculnya berbagai macam kelompok-kelompok dalam Islam. Padahal sama-sama Islam tu. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Saling hujat, saling hina, saling merendahkan, saling macam-macam. Itu yang terjadi. Padahal lagi ada bagaimana? Di ayat berikutnya, bunuh ayat ke-10, di ayat ke-11 di surat yang sama Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah satu kelompok, janganlah satu golongan, janganlah satu perkumpulan menghina, mengejek, mengata-ngatai, mencari-cari kesalahan dari orang lain, asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi, kata Allah, orang yang tamita-mita salahnya, orang yang tahinanya, orang yang tangejeknya, lebih god daripada orang yang ngejek. Kun Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nyo kan nyo yang terjadi di kalangan umat Islam. Sehingga muncul berbagai macam cacian, makian, hinaan, bahkan terhadap ulama sendiri. Terhadap ulama. Para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang paling ya ke Allah dari hamba-hamba long, kata Allah, adalah para ulama. Dan dalam hadis Rasulullah juga banyak disebutkan, salah satunya, al-ulama warathatul anbiya. Ulamanya adalah waris Nabi. Orangnya ulama ipu pakai antar para ulama. Ulama dipemelha dalam tanda kutip lagi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan-kepentingan, yang kadang-kadang kepentingan itu sesaat. Nyo yang perlu kita nyo selaku umat supaya baik bimbang tu. Ingat konsep pertama tadi, innamal mu'minuna ikhwah, masalah berbeda gitu. Kita nyo bicara tu, maka saling hargai. Biar sampai lagi ada beberapa roba ulama dipersekusi. Bayangkan tu, mesti itu beberapa contoh. Dan terjadi di bangsa kita, ada ulama yang direkomendasi. Ada ulama yang tidak mendapat rekomendasi. Ini ada apa? Berarti miokan hana rekomendasinya pukekan ulama. Berarti mioyaceh mesti roh ulama. Abu Tumin, Abu Kuta, Abu Mudi, dan ulama-ulama katanya yang lain, mesti taruh dalam rekomendasinya. Berarti apakah mereka bukan ulama? Ini kan kagura ada bangsa ada. Memang sengaja di kotak-kotak. Ada ulama yang dianggap radikal. Ada ulama yang dianggap macam-macam. Hanya gara-gara raya tu buat bergabak, icap juga radikal. Ustaz Somad yang teruk katanya bersaya. Itu salah satu ulama yang dicap radikal. Bayangkan. Ini kan sengaja di kelompok-kelompok, di pihak-pihak tertentu untuk ipu pecah umat. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu saja. Padahal ulama adalah orang-orang yang wajib tanya hormati.
karena keilmuannya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena penghormatan dari agama sendiri. Allah sendiri mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dan Rasulullah juga mengatakan di salah satu hadisnya, al ulama warathatul anbiya. Kita nyu hanali penghargaan orangnya terhadap ulama. Maka kita nyu khususnya yang di Matang khususnya atau di seputaran Birun, nyu berhati-hati, tak hormati ulama. Ulama penerang. Karena kepegah lihat Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain, tanda-tanda dunia kena kiamat, salah satu di antara tanda dunia kena kiamat, Allah wafat para ulama. Semakin le ulama yang wafat, yang meninggal, semakin to dunianya dengan kiamat, karena ilmu akan ditarik oleh Allah. Sidra ulama meninggal, ilmu ditarik oleh Allah. Ditarik. Meninggal Imam Syafi'i. Tapi orangnya kalau benar gelantau Imam Syafi'i. Beda pegah tingkat Imam Syafi'i, tingkat Abuya Mudawali. Meninggal almarhum Abuya Mudawali, entah orangnya kalau benar orang yang sebanding keilmuannya dengan Abuya Mudawali. Makna jipu, ilmu yang nampak orangnya kagak ditarik oleh Allah. Orangnya penyuluh mentang na sekitar kita nyo, na Abu Tu, na Abu Mudi, na Abu Kuta, na Abu Payapasi dan segala macam. Mentang na penyuluh. Gadah orangnya, hanali suluhnya tinggal tabi-tabi kedua tu. Maka hormati, hargai ulama. Baik sampai kita nyo pun menjadi bagian dari orang yang ikut menghina ulama, mengejek ulama gara-gara kepentingan puno. Maka hargai ulama. Nyona betul-betul ulama na pesana begot. Banyak pri-pri, banyak chomp-chomp. Itu karena betul ulama kan nak chomp-chomp beron. Jaga yang begot. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, nyo hati-hati. Bahkan ada pengamanan karena memang kita sedang dibenturkan. Ada tujuan-tujuan tertentu sehingga kita nyu dia bawa nomu petang pakai tetapi kalau padahal kepada Allah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Orangnya penghinaan mengejeknya jika barang biasa. Ilung haida fikir karena nyu kepentingan sesaat yang tidak disadari oleh semua pihak. Kepentingan tiat guys. 17 April ni akan selesai kepentingannya. Tapi gara-gara kepentingan tiatnya muncul istilah kecebong, kampret, sontoloyo, hana ada puru-puru. Yang di sana yang pelakunya juga orang-orang muslim yang tadinya dikatakan oleh Allah bersaudara. Bagaimana perasaan saudara kita ketika kita mengatakan mereka kecebong? Bagaimana perasaan saudara kita ketika mereka kita katakan kampret dan sebagainya? Padahal kita pegang penuh. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah dalam ayat selanjutnya. Bek boh-bohnan ngelakap yang hanagot. Kampretnya nagat. Kecebong ke hanagot yang kampret. Tapi itu yang terjadi hari ini. Padahal Allah sudah gariskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat di ayat 11, lanjutan ayat bunuh, wala tanabazu bil alqab. Hei saudaramu sesama Islamnya, ngan panggilan-panggilan, ngan lakap-lakap yang dapat menghina dan merendahkan martabatnya. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena hana panggilan yang lebih buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Selain adalah orang yang kamu iman itu bid dari iman. Hana yang lebih buruk daripadanya. Orang kali beriman, orang kali Islam, mereka meninggalkan keimanan, mereka meninggalkan keislaman, hana yang lebih buruk daripadanya. Maka nyo hati-hati. Kita nyo lagi ada begah benar begah. Kita dibenturkan hari ini. Maka kami ingin berpesan kepada kita semua agar
berhati-hati, agar berhati-hati dalam rangka menghadapi berbagai macam persoalan, khususnya di depan kita misalnya ada pemilu dan lain sebagainya, yang rawan sekali terhadap perpecahan di kalangan umat. Bahkan kadang-kadang lagi ada bergabunuh, gara-gara teranyan, ngencedera dah nak pegah bali. Dan merempok pakai dia kopi, hana menginging li. Padahal urang tabau kampung, urang tabau wilayah, urang tabau kecamatan, tapi kahana saling tegur sapali. Silaturahmi sudah terputus. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa kira-kira calon penghuni neraka? Salah satunya Rasulullah mengatakan, qati'ur rahim. Calon penghuni neraka itu adalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Orang-orang yang saling bengih-membengih cara ke. Orang-orang yang hana le peremun orang lain. Orang nyan ke Rasulullah calon penghuni neraka. Maka oleh karenanya tanyo yuhna gebi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala surah 2 mari jalin silaturahmi, perbaiki hubungan silaturahmi dengan sesama saudara tu, sekalipun berbeda pandangan, sekalipun berbeda warna, berbeda pilihan, berbeda macam-macam, tapi selama kita dalam satu ikatan dan selama kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita adalah bersaudara. Siapapun dia, dimanapun dia berasal, apapun warna kulitnya, apapun pilihannya, apapun warna yang lain-lainnya, mereka adalah saudara-saudara kita yang ketika mereka satu saat nanti meninggalkan dunia ini, ada kewajiban bagi kita, salah satunya adalah untuk memfardu kifayahkan mereka. Berarti mereka adalah saudara kita. Maka oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita garis bawahi dalam kesempatan ini, satu konsep dari ayat Al-Quran, dan kita kembali merujuk kepada ayat tersebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi mudah-mudahan kita memang benar-benar orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memegang teguh kepada konsep ini, sehingga umat Islam itu menjadi umat yang bersatu, umat yang kokoh, umat yang kuat, dan kita akan coba kembalikan kejayaan Islam dengan persatuan dan kesatuan yang ada pada umat Islam. Ketika umat Islam ini berpecah belah, ketika umat Islam saling menghina, menghujat dan lain sebagainya, disitulah awal kehancuran Islam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan Islam dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita, menjaga ukhuwah Islamiyah kita sampai akhir zaman nanti. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat di hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.